Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi yang kita hormati bersama rekan-rekan dari Kapil, Kapit ya, kemudian juga pelayanan pendaratan sipil beserta support terus yang hadir, yang kita hormati Bapak Ibu yang sampun Profesor Abung secara langsung matur nuwun nggih sampun Abung rawuh wonten kantor catatan sipil di pagi hari ini. Kemudian juga yang kita hormati seluruh yang mengikuti daring di kecamatan maupun desa. Nanti minta tolong data siapa saja yang hadir. Jadi saya ada rekapnya, termasuk yang diundang secara langsung yang sudah rawuh dari undangan berapa yang itu berapa, yang sebagai evaluasi kita ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama tentu salawat salam pada Nabi Muhammad SAW selalu kita aturkan dan mengingatkan kita betul-betul sebagai umat yang tidak hanya bermurat matanya, tetapi perilaku kita, cara tindak tanduk kita, cara berpikir kita juga menyebabkan apa titik berdiri pada kita semua. Dan juga alhamdulillahirrahmanirrahim betul pada Allah SWT yang mengizinkan kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Yang khususnya bapak-bapak yang sampun kesorawuh, niko bagian saking BPD, terus nggih, yang jauh yang saking BPD bisa jadi cukup banyak. Saking kecamatan Budi Pak, Agung, Bapak, bukan tinggi, tolong gitu. Ibu, ibu, sama salam ada, ibu, Karanganyar, macam ini, RT. Ini kan BPD lagi tadi, Karangtengah, Gajah, RT-nya juga sama nih. Kalau yang BPD mungkin sudah pernah ketemu dengan saya mungkin nyambingin saya. Jadi kalau yang di desa, saya kira sudah cukup banyak yang mengenal saya. Nah, Mbak sekalian, pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya terima kasih kalau kesini karena yang kita butuhkan pada hari ini adalah komitmen bersamaan itu apa ya? Satunya semangat untuk mengawal data kependudukan yang sebenarnya muaranya nanti bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Jadi tema yang akan kita angkat hari ini salah satu yang penting adalah mengenai bagaimana kita bekerja sama panjenengan dan yang ada di Pemkab Demak diwakili dinas satuan pendidikan ini dengan panjenengan semua. Mengapa materi ini diangkat? Karena memang saat ini Bapak sekalian yang sebenarnya tidak tataran yang merisaukan kita adalah data kependudukan itu. Contoh misalnya, tadi barusan saya ikut sebentar di Rakornas Koordinasi Nasional Kapil, disebutkan di situ. KPK minta tolong kepada Kapil untuk ikut membantu verifikasi tata kelola bantuan sosial. Kalau KPK, maka mungkin sinyal saya lebih cepat nangkapnya. Karena sekali lagi saya kan di inspektorat. Jadi hampir setiap saat yang kita kerjakan itu pasti koordinasinya dengan KPK. Dan yang meresahkan Bapak Ibu sekalian salah satunya adalah bahwa ternyata dampak dari tidak tertibnya kita melaporkan data adanya kematian di masyarakat itu akan cukup berdampak besar di
pelayanan di masyarakat. Ya tentu basa Jawa ini kan nopo gawe di tentu kita tidak orang mentolong, betul mentolong bahwa saudara-saudara kita yang sudah kabundut ternyata seharusnya sudah selesai dan setiap saat kita sebagai umat beragama tentu kalau itu orang tua kita pasti senantiasa kita doakan karena apa ya kewajiban kita yang masih diberikan umur ini adalah membantu urusan saudara-saudara kita itu. Apalagi kalau itu orang tua gitu sampai ada hadisnya kan itu ada seorang iman ditanya apa beliau yang bertanya masa setingkat surga ini yang harus saya diberikan kepada saya. Nah, sehingga bertanya, apa betul saya itu ada di surga di sini? Nah, ternyata disebutkan, dijawab, ya karena di istighfarika, karena jaluk ke ngapurane malah bisa. Jadi karena anakmu meminta pertolongan, memohonkan ampun anakmu itulah menjadikan kamu itu ada di surga yang tinggi. Jadi sudah meninggal Bapak Ibu sekalian, tetapi keluarganya itu bisa menjadikan almarhum ini nanti akan berpakai. Bahkan dia sendiri kaget, masuk amalku raspiro kok tinggi nih, nah, gitu ya. Luar biasa kan itu. Nah, tentu ini juga selaras dengan keinginan kita bahwa saudara-saudara kita yang sudah meninggal tidak justru meninggalkan permasalahan di dunia ini. Nah, itu sepakat ya harusnya gitu. Oh, ketika mau gitu, maksudnya masa kita mau malah menyisakan satu lagi contoh pasti setiap ada kematian dari Pak mungkin ya. Nah, itu pasti kan apa salah satunya? Udah kita tentunya itu pasti ditanyakan karena satu lama apapun ya ini begitu nanti nabi dulu masih ada urusan utang kita enggak kan diselesaikan dulu karena kalau tidak akan diselesaikan dulu. Nah, sama Bapak sekalian ternyata dengan tidak tertibnya kita melaporkan bahwa sudah terjadi kematian yang kemudian diikuti dengan keluarnya asap kematian dan penyesuaian kalau sudah meninggal gitu berarti datanya harus disesuaikan tidak diperkenankan masih tercatat lagi. Kemudian selanjutnya ternyata Bapak sekalian untuk yang ada di Indonesia ini pada saatnya seringkali kita juga mengalami kalau sudah meninggal tentu biasanya salah satunya adalah mengurus harta warisnya itu dan itu juga diperlukan kepastian siapa yang meninggal status hukumnya berbeda termasuk juga tentang pencatatan dari supaya urusan selanjutnya ahli warisnya itu juga bisa dilakukan dengan secara seksama tidak ada permasalahan juga terjadi. Akhirnya apa Bapak sekalian mengenai pencatatan kematian ini sebenarnya hal yang prioritas bagi kita. Tidak hanya sebagai warga negara baik karena setelah saya baca di situ ada kewajiban-kewajiban. Pak dan Ibu RT yang rawuh baik di sini maupun yang di daring ya itu luar biasa panjenengan. Jadi kalau saya melihatkan tempat saya kadang-kadang RT yang ada RT yang seumur hidup juga ada Pak ya mungkin ya itu pergoni loro saking api wonge api itu sing nomor loro kenapa saking ngalani wonge gitu soalnya sing itu lalu sing bener diputar loro kok jadi apa sebenarnya saya selesai harus punya orang itu orang karena memang dibutuhkan nah ternyata di situ di undang-undangnya itu punya kewajiban hukum untuk melaporkan kalau ada kematian itu. Pak pun butuh gaji ini paling gak pinter sama desa tasnya jenengan malah
hukumnya ngoten niku. Niki kula nyeritake mboten arep nghukum Pak RT. Tetapi kita ingin menghormati posisi RT itu. Harus diperkuat. Nek Pak RT memang punya kewajiban yang semacam itu. Kan mboten sakit kados bupati, Pak Presiden. Terus yang penting RT ini kerja. Itu gampang gitu. Tetapi bagaimana solusinya? Supaya itu bisa dengan cepat RT itu ora usah dadak gampangane nek zaman saniki ora usah adu sendiri, ora usah ganti klambi niku kok ngomong pun saged. Nanti bagaimana caranya? Nanti Pak Kabit yang akan menjelaskan. Karena sekarang ini Bapak Ibu sekalian dengan adanya Android yang semacam ini ternyata kita yang ada di sini itu bisa langsung ngomong dengannya dari Mekah. Dulu dari TKW. Ya kan tadi orang usah tuku tiket, orang usah hadus ya gampangannya. Itu Jawa ini orang usah hadus nih loh, wis bisa tekan Arab. Karena apa tangi turu yang dibuka nih. Sampai ada bapak-bapak kaget. Jam loro tangi. Tujuh ini bercahaya. Ya Allah, tujuh itu sholat begitu nunggu nanti bercahaya. Jebule orang cuma malah nyekel HP ini. Tetapi kenyataan semacam itu, mau jam berapapun itu bisa dilakukan pemilihan. Dan pencatatan sipil APP, KK, termasuk kematian sekarang ini dimudahkan untuk bisa dilakukan keluarnya. Nah, caranya bagaimana? Nanti akan dijelaskan. Tapi yang penting adalah bahwa kita harus berani melaporkan. Contohnya yang paling mudah di Demak ini kan seringkali apalagi dulu pada waktu COVID Pak Ibu ya. Pada waktu COVID itu kita betul-betul diajak ngelingi bahwa mati itu sewaktu-waktu. Kalau ada orang ulang tahun, itu jane kan ini merasa nih menurut saya. Pada waktu ulang tahun, yang disebut ulang tahun ini, umur 30 tepuk tangan, niup lilin, nek ono liline gitu. Padahal apa? 30 tahun itu menunjukkan usianya sudah habis 30 tahun. Yang tidak tahu kita kan jatahnya apa, Pak? Langsung keplok-keplok jebule umurnya 30 tahun 6 jam, kan tepuk-tepuk rampung selesai. Nah, kudune malah tidak dirayakan. Justru nanti perkara kita, nek masalah sing wis tapi karena sisa piro. Nah, pada waktu di gitu Bapak sekalian, maka pentingnya kita serius untuk penanganan kematian ini. Jadi kalau di Demak tadi saya ceritakan Nun sewu nggih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sampun kapundhut ini Gusti dan seterusnya. Dan pembangunan yang mempunyai salam sekarang kan artinya informasi tentang kematian itu di Demak terutama kita bilang itu sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi informasi itu dari bukan informasi yang disembunyikan kan bukan, malah disampaikan supaya dulu ngerti iso layat iso ndongokke dan seterusnya. Nah, yang anehnya nopo? Informasinya semacam itu di mana-mana dilakukan, tetapi begitu dilihat di catatan-catatan ini Pak Lurah ya kaya ora ono sing mati. Padahal dia wonten. Lah, kalau data ini terus menerus macam itu salah satu efeknya Bapak Ibu sekalian ya tadi itu. Nah, panjenengan pada suatu saat membutuhkan hal-hal yang pengurusan terkait dengan kematian juga kesulitan. Kemudian pada waktu pemerintah ingin memberikan bantuan dan seterusnya juga menjadi tidak tepat sasaran. Loh, Pak, tapi nanti nek kakane dilaporkan ngeten terus makai ini tidak ada solusi. Makanya di hari ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya menyampaikan nanti Pak Kabit terangke kasus ini. Saya rubah sekarang komunikasinya. Panjenengan rawuh di sini termasuk yang dari harus nyuwun sewu nggih, kersa menyampaikan nek ono konsep carane nyatet adanya kematian, kemudian mengeluarkan kesimpulannya dengan cara seperti ini, masukannya jenengan nopo. Kalau mau sudah diberikan kuesioner dari nggih. Sudah nggih, ya termasuk kuesioner niku. Selama ini sampai tinggi kalau apa-apa yang panjenengan usahakan itu bagian dari pemerintah kabupaten bahkan pemerintah pusat untuk memberikan strategi kebijakan selanjutnya apa. Jadi zaman saat ini betul sakit pemerintah ini saya ngapik kaya ngeten tanpa melibatkan jenengan betul sakit. Menurut kita dengan data, dengan pengamatan, dengan data empirik semacam ini, tetapi harus ada namanya umpan balik saking panjenengan. Oh Pak nek ngoten nggih. Lah sing kagungan Android Pak. Wong desa niku dereng kabeh kagungan Android ngoten iki. Solusine kados iki. Lah itu yang kita inginkan.
Pak enten ngoten niku, tapi tenggene kelurahan niku jebule dadak bayar ya Pak. Jenengan ngomong mumpung kula tenggene inspektorat mangke. Lurahe kula undang oh bener Pak niku dadak nganggo niki. Ngurus kados niku dadak enten biayane napa mboten. Nah, nek ning gone tapil mungkin sik mumpet-mumpet. Tapi nek pun sing takon kula mangke saya sebagai inspektur, mangke Pak Lurah ora oleh ngapusi. Itu contoh Pak ya. Nah, sehingga sekali lagi Bapak Ibu sekalian Ingkang sembilan sekali lagi berkali saya sampaikan matur sembah nuwun sudah rawuh secara langsung juga yang daring. Oke, yang daring sekali lagi saya minta nanti coba yang hadir desa-desa itu berapa. Kemudian tadi saya lupa menyentuh Pak RT sudah saya sentuh bagaimana pitanya peran RT itu di tingkat yang paling ini. Saya seret tadi lihat punyanya materinya ternyata RT punya kewajiban untuk melaporkan itu. Kalau tidak keliru minimal seminggu setelah kejadian pelali. Kemudian BPD sekarang. Bapak Ibu sekalian ini saya baru intens. Nanti suatu saat nanti akan saya kumpulkan BPD satu tetapi untuk pengawasan pengelolaan keuangan. Nah, BPD itu menjadi partnernya kepala desa untuk mengawal tugas kepemerintahan. Tugas pokok pemerintahan itu kenapa tuh? Ya mensejahterakan masyarakatnya, mengawal semua kebutuhan masyarakatnya. Sering saya sampaikan kalau ketemu lurah, ketemu BPD, jenengan itu loh sing diapal itu jadi sapa wong sing paling butuh. Contoh fakir miskin, fakir miskin paling butuh. Cara mbok rondo aja sing apal mbok rondo sing nom nek niku rasa tak kongkon sampean wis apal ngoten. Sing mbok rondo maksudnya sing paling tidak mau. Ibaratnya ngeten, saya punya anak 5, 3. Siapa yang saya perhatikan? Apa sing tak omongke dulu sing iki wis aji ping 3 nyon sewu, omahe wis gedong. Terus yang diparani niku terus mboten sih. Harusnya yang lebih digatekin itu ya masyarakat yang paling butuh pertolongan sing di. Jadi kebijakan anggaran itu nanti ya di sana itu. Ojo bingung mikir kinain gawe apa misalnya bukannya nggak boleh gawe iki wae gapura sing apik wong nek mlebu silahkan gapura sing apik. Tetapi isih ana apa ra? Wong duwe omah wae ana sing gak duwe omah, maka ada RTLH. Ada bantuan rumah tidak layak huni. Ya itu dulu. Lah maksudnya kalau nggih mboten kok kalau nglarang wong gawe niku mboten. Tetapi pada waktu BPD, fungsi BPD itu kan pengawasan. Pengawasan dalam nanti kebijakan pelaksanaan. Nanti akan saya buat pelatihan untuk BPD Demak. Biar berimbang. Pak niki didhikke. Ora oleh ana sing wong cacat ora melok. Rapat ora melok terwakili. Nah, jadi contohnya pehno saiki duite ada di apa namanya di desa bongkar kantor desane digawe sing megah dhuwur. Napa jenenge niku ondone wae 20. Jadi yo apik tenan gitu. Nah, sing rekoso sinten jere sing disabilitas, sing piantun sepuh. Kula 50 tahun wae wis asam uraten opak ket munggah 20 niku lek tekan mriko sore wis tutup. Itu namanya tidak pro disabilitas. Ya, tidak apa namanya tidak melihat apa namanya kesetaraan gender itu. Jadi gender itu tidak hanya kakung putri tapi juga termasuk itu ya. Contoh-contoh semacam itu Pak. Sehingga hari ini kita mengaturi undangan dari BPD dan dari RT. RT keluarnya apa? BPD kira-kira yang sudah dilakukan desa apa? Kalau ada konsep dari Dapil semacam ini, sing ketemu tengahnya ben kuwi iso mlaku, data juga terimpun tidak merugikan masyarakat tapi masyarakat menjadi semangat kados napa niku kita butuh saking panjenengan. Insya Allah saged dipun tangkap nggih maksudnya hari ini ngoten nggih. Oke, saya kira itu nanti diskusinya bisa ini dan tentunya Bapak Ibu sekalian saya sering mengatakan kalau di mana rapat koordinasi semacam itu jangan yang pertama dan yang terakhir. Koyo lagu Neo Mairama kau yang mulai kau yang mengakhiri. Boten. Ada semacam itu nanti saya harapkan berlanjut. Nah, lanjutnya bagaimana? Silahkan disampaikan nomor pengaduannya Siti, nomor layanan. Jadi orang kuduan dadak ning Demak sik ketemu Pak Kurniawan ketemu Mbak Lina Pak Ruh mboten perlu sak niki. Lewat niki, lewat span lapor silahkan. Saya pantau setiap hari. Ini sudah saya hari minggu pertama sudah itu yang saya lihat. Teman-teman capil harus punya registernya. Saya ngajukan keberatan, ngajukan
piro, wong piro, seminggu ki wong piro, tindak lanjutnya apa? Karena tugasnya di sini semacam itu, Pak. Di tugasnya pemerintah itu, iya mungkin wong menyatakan sebagai pejabat, tapi kalau saya secara pribadi pejabat itu justru lain dengan khadimul qaum. Apa butuh sampean tidak boleh tersampaikan, harus sampaikan dan harus dipraktikkan tindak lanjutnya. Perkara ora kesempurnaan di dalam pelayanan justru niku jadi umpan balik panjenengan sami. Pak niki kurang ngeten. Jadi ngenekke kok tasih ngeten mulai Pak. Niki ngeten niki. Paham nih sih nggih? Oke, saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak saya mengantarkan dan memberikan semangat itu. Sekali lagi Bapak matur sembah nuwun dan setelah hari ini silakan nanti berkoordinasi. Kalau kita butuh turun ke sana, mungkin dijalankan juga monggo kirim surat aja, nyuwun lewat pengaduan nanti tolong setiap ada rapat di Tapin harus disampaikan nomor komunikasi yang bisa dikontak antara masyarakat dan Tapin. Saya kira itu, wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Kalau ada kurang mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kurniawan Arifendi STMH yang telah memberikan arahan kepada peserta sosialisasi dan forum konsultasi publik Dukcapil Demak Berempati sehingga dapat memberikan pencerahan yang luar biasa bagi para peserta. Kembali kami mengingatkan Bapak dan Ibu peserta sosialisasi, mohon maaf untuk nanti dapat mengisi kuesioner yang tadi sudah dibagikan bersama dengan materi. Nanti untuk dapat dikembalikan ke meja registrasi dengan petugas ketika di akhir acara. Untuk acara selanjutnya, kami serahkan kepada moderator yang akan memandu acara inti dari kegiatan sosialisasi ini. Kepada Ibu Lutfiana Nugrahaning Tias STMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat, salam semangat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Bapak Kurniawan Arifendi STMH. Yang kami hormati pula Ibu Lina Wulandari selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sekaligus sebagai narasumber. Yang kami hormati Bapak Rudi Hartono selaku Kepala Bidang Pihak dan Pemanfaatan Data sekaligus juga sebagai narasumber. Yang kami hormati pula para hadirin peserta rapat yang hadir secara luring, Bapak Ibu Ketua BPD dan juga Bapak Ibu Ketua RT atau yang mewakili, dan kami sapa juga para peserta rapat yang hadir secara luring, Bapak Ibu Camat dan juga Bapak Ibu Lurah dan atau Kepala Desa atau yang mewakili. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk hadir bersama dalam ruang pertemuan ini. Salawat dan serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas rawuhnya untuk dapat hadir bersama dalam sosialisasi dan forum konsultasi publik Dukcapil Demak Berempati di sela kesibukan dan tugas Bapak Ibu yang lain. Seperti pengarahan yang sudah disampaikan oleh PLT Kepala Dinas tadi bahwa untuk tidak dilaporkannya peristiwa penting, khususnya peristiwa kematian, yang itu berdampak besar Bapak Ibu untuk pelayanan dasar lainnya. Jadi tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai anak maupun saudara yang bisa menguruskan khususnya akte kematian, karena tidak mungkin orang yang meninggal mengurus akte kematian sendiri ya Pak. Kita untuk sosialisasi dan FKP ini kita jalani sersan Pak ya, serius tapi santai agar mudah dipahami oleh para peserta rapat. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, izinkan saya moderator memperkenalkan diri. Saya Lutfiana Nugrahaning Tias akan memandu jalannya acara inti, yaitu pemaparan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil dan Kabid Pihak
untuk terkait dengan Dukcapil Demak berempati. Seperti tadi yang disampaikan, akte kematian dan pencatatan kematian, agar lebih jelaskan, monggo untuk acara pertama kami berikan kesempatan untuk Ibu Lina Wulandari untuk memaparkan hasil dari pemaparan yang berjudul pencatatan kematian. Monggo kepada Ibu Lina Wulandari kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Kurniawan Arif Effendi STMH, dan Bapak Ibu yang hadir baik secara luring maupun daring pada sosialisasi dan forum konsultasi publik Dukcapil Demak berempati. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Dinas bahwa ternyata pelaporan atau pencatatan kematian itu penting sekali dan akan berdampak pada banyak hal. Jadi kalau selama ini pencatatan kematian atau pelaporan kematian itu hanya dilaporkan ketika yang keluarganya itu ada kepentingan, utamanya biasanya terkait dengan ahli waris nih. Dan itu seringkali dilaporkannya sudah terlambat. Ya. Jadi mudah-mudahan setelah adanya sosialisasi ini kita bersama-sama menyadari bahwa pencatatan kematian itu sangat penting dan bisa untuk segera diurus. Baik, mohon izin untuk menyampaikan paparan. Baik. Jadi pencatatan kematian ini berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Selanjutnya, slide. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang yang harus dicatatkan dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk akta kematian. Jadi kita bersama-sama punya kewajiban untuk mencatatkan kematian. Ini ada perubahan kalau semula dalam pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilakukan oleh keluarga atau yang mewakili pada instansi pelaksana. Paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Namun kemudian diubah di Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, masih di pasal 44, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Jadi ada perubahan kalau semula keluarga atau masyarakat yang harus aktif melaporkan, tapi di Undang-Undang 24 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 bahwa yang harus aktif itu adalah pemerintah, dan dalam hal ini Ketua RT sebagai unsur pemerintahan yang paling bawah yang menyentuh masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian warganya kepada instansi pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya, persyaratan pencatatan kematian. Jadi persyaratannya itu sangat mudah sekali sebenarnya, sangat sederhana. Yang pertama surat kematian dari dokter apabila yang meninggal itu meninggalnya di rumah sakit, atau dari kelurahan atau kepala desa apabila yang meninggal itu meninggalnya di rumah. Kemudian KK asli penduduk yang meninggal, KTP asli penduduk yang meninggal, dan suami atau istrinya.
Selanjutnya fotokopi KTP untuk pelapor dan saksi mengisi formulir F201. Sedangkan untuk orang asing menambahkan dengan dokumen perjalanan RI bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing. Jadi sangat mudah sekali nih untuk persyaratannya, sebenarnya untuk mengurusnya juga sangat gampang. Nah, formulir yang diisi tadi yang sudah disampaikan formulir F201. Nah, seperti apa bentuknya bisa di-download di Siapom ya. Jadi kalaupun tidak datang ke Capil, bisa mendownload sendiri melalui aplikasi Siapom yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Rudi Hartono. Sedangkan dokumen hasil pelayanan pencatatan kematian meliputi akta kematian yang disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan kutipan akta kematian yang akan diserahkan kepada pemohon atau masyarakat. Selanjutnya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Dukcapil bahwa akta kematian itu fungsinya sangat penting sekali, ya. Yang pertama mencegah penyalahgunaan data almarhum. Jadi jangan sampai yang bersangkutan meninggal tapi datanya disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya memastikan keakuratan data penduduk di data kami agar data yang disampaikan benar-benar real untuk warga yang meninggal sudah dihapus dari data. Jadi sebagai arah untuk nanti juga pemerintah merencanakan pembangunan selanjutnya. Selanjutnya untuk mengurus penetapan ahli waris. Nah ini biasanya kalau sudah ke sini, nah ini baru pada bergerak untuk mengurus akta kematian. Ya. Lalu selanjutnya untuk mengurus klaim asuransi, dana pensiun dan sebagainya. Nah ini selanjutnya juga untuk persyaratan melakukan perkawinan kembali bagi suami atau istri. Biasanya kalau sudah di sini juga cepet-cepetan ngurus. Dan yang terakhir membantu penyaluran dana sosial dan subsidi lebih tepat sasaran. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Dinas agar jangan sampai hak itu jatuh ke orang yang tidak tepat. Ya. Jadi yang sudah meninggal masih dimintakan dana sosial, nanti kasihan juga yang bersangkutan ya, karena itu terkait dengan hak seseorang. Begitu. Kami rasa cukup untuk materi pencatatan kematian. Selanjutnya nanti akan dibuka sesi diskusi untuk bertanya jawab. Ya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus bersama untuk Ibu Lina Wulandari. Terima kasih ya Ibu atas paparan yang begitu rinci dan lengkap. Kami juga informasikan Bapak Ibu peserta rapat diperbolehkan untuk langsung nanti mengajukan pertanyaan atau jika menuliskan pertanyaan di kolom chat untuk para peserta secara daring pada waktu nanti waktu sesi tanya jawab. Baik, kami mohon untuk para peserta rapat yang secara daring untuk mengaktifkan videonya agar lebih interaktif, guys. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Lina Wulandari tadi berbicara mengenai pencatatan perkawinan mulai dari percatatan kematian, maaf, ini Dukcapil berempati ya. Dukcapil berempati ini Dukcapil Demak bersama masyarakat Bapak Ibu untuk mengupdate akte kematian di mana pencatatan perkawinan tadi, pencatatan kematian sudah dijelaskan secara rinci dan lengkap oleh Ibu Lina Wulandari mulai dari pengertian, dasar hukum, persyaratan serta hasil dokumen apa saja yang dihasilkan. Tadi disampaikan bahwa pengertian kematian kan setiap manusia yang meninggal, padahal kan menurutnya kayaknya semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Bahkan ada pepatah yang mengatakan jangan membicarakan kematian karena tanpa dibicarakan pun kematian akan datang tepat waktu. Semoga kita semuanya bisa mempunyai bekal untuk menghadapi kematian. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber kedua selaku Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data kepada Bapak Rudi Hartono. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Kurniawan Effendi STMH, Ibu Lina Wulandari selaku Kabid
pencatatan sipil, juga moderator Mbak Tias, juga para hadirin yang telah hadir pada siang hari ini di ruang pertemuan Dukcapil, serta kami juga menyapa pada Bapak Ibu yang saat ini melakukan daring di kantor masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberikan sehat, yang mana masih banyak teman saudara kita yang saat ini berbaring di rumah sakit. Kita masih beruntung diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selayaknya mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa salawat serta salam kita sanjungkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirat. Bapak dan Ibu, untuk sesi yang kami bawakan ini adalah Dukcapil berempati melalui Syapom dan Anjani pelayan disabel. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu Syapom dan apa itu Anjani. Syapom adalah sebuah inovasi yang di mana masyarakat bisa langsung melakukan permohonan, melakukan permohonan di mana permohonan dokumen kependudukan bisa dari rumah menggunakan HP Android. Nah, itu yang dari Syapom. Kemudian yang Anjani tadi adalah sebuah inovasi yang memang kami buat bersama teman-teman pada saat kami dikabin di kantor Diklat, yang mana pada saat itu pemohon di Dukcapil sangat berjubel sehingga sampai mengular sampai jalan raya waktu itu. Kami saat itu mempunyai ide untuk membuat alat seperti itu, dan kami tempatkan di desa-desa yang mana sampai saat ini sudah ada 125 desa yang sudah memiliki alat tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, Dukcapil berempati ini adalah Dukcapil bersama masyarakat untuk mengupdate akte kematian. Kenapa akte kematian ada hubungannya dengan yang saya sampaikan tadi? Nah, ini nanti karena program ini kami luncurkan setelah dilaksanakan validasi data akte kematian di seluruh desa Kabupaten Demak, ternyata masih banyak yang belum dilaporkan. Dan tentunya kami juga sering rapat dengan KPU, katanya masih banyak orang yang sudah meninggal masih terdata di pemilihan bupati maupun pemilihan umum. Nah, itu bagi permasalahan-permasalahan yang sifatnya tingkat nasional. Maka kami mohon nanti bantuan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir maupun yang ada di daring bisa menyebarluaskan sosialisasi ini sehingga updating kematian bisa tertib. Kemudian hal yang berdampak tadi berakibat tidak validnya data kependudukan. Lanjut. Nah, ini adalah keputusan dari Kepala Dukcapil mengenai sistem aplikasi online mandiri. Lanjut. Lanjut. Nah, ini alur daripada Syapom. Yang tadi panjenengan tidak usah datang ke Capil, cukup dengan pakai HP Android. Bisa melakukan pendaftaran penduduk dengan cara yaitu memasukkan website Syapom di https://demak.cap.go.id. Nanti panjenengan buka website tersebut sehingga nanti ada login yang terdapat dengan akun terdaftar, kemudian masuk di menu pilihan,
kemudian diinput data, dan diupload data dukung sesuai persyaratan. Namun dimohon yang diinput adalah data yang asli. Oke. Contohnya nomor ijazah harus yang asli, surat nikah harus yang asli. Dapat diketahui dari sini kalau panjenengan ngupload yang fotokopi itu tetap ketahuan. Karena namanya masyarakat itu ada yang nakal dan tidak. Gitu. Teman di dunia ini kan kompleks lah. Nah itu ada yang memalsukan. Mungkin karena ingin sesuatu sehingga di fotokopi itu diedit, itu ketahuan. Nah, kita ada alat untuk mendeteksi tersebut. Kemudian setelah persyaratan diupload, diklik, dikirim dalam pengajuan, lalu diverifikasi, proses verifikasi ini nanti ada 2 yang disetujui. Kalau memang disetujui itu berarti selesai. Kalau tidak disetujui akan ditolak dan disertai dengan alasan penolakan, lalu pemohon dapat melakukan koreksi dan bisa kirim kembali. Itu sekilas mengenai sistem online. Kalau panjenengan ingin secara detailnya nanti mungkin cara membukaan dan sebagainya bisa langsung datang ke pihak lantai 2 ini, nanti akan dibantu oleh teman-teman kita. Nah ini Anjani yang saya sampaikan tadi, itu adalah sebuah alat yang bisa mencetak dokumen di desa, kecuali KIA sama KTP. Itu hanya pengajuan, tapi nanti setelah jadi KTP KIA-nya akan diantar oleh ekspedisi dan secara COD panjenengan dikenakan biaya maksimal 11.000. Kalau nanti ada ekspedisi yang menarik lebih dari 11.000, tolong dilaporkan. Tadi dari Pak Kadis sudah menyampaikan ada aduan untuk penyampaian tersebut. Kalau ada ekspedisi yang nakal, mungkin yang petugasnya meminta lebih dari 11.000, tolong dilaporkan. Oke. Lanjut. Nah ini adalah SE Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan Anjani tersebut. Ini fitur-fitur dari Anjani adalah bisa mencetak kartu keluarga, biodata WNI, akte kelahiran, akte kematian, surat pindah keluar, bahkan surat menyurat desa itu bisa dibuat di alat tersebut. Nah, tadi sudah sampaikan selain KTP dan KIA, nah itu tidak bisa dicetak, namun tadi dikirim ekspedisi. Ya. Nah, ini di samping Anjani itu tadi untuk pencetakan, kita masukkan sebuah aplikasi yang namanya Amanda. Itu di situ bisa melihat agregat data kependudukan yang setiap 1 semester dikeluarkan oleh pusat, kita tampilkan di situ. Dari desa nanti bisa mencari NIK, mencari NIK 1 desa bisa. Jadi panjenengan dalam hal membuat surat menyurat, seandainya ada warga yang minta surat pengantar, tidak usah sulit-sulit, ketik NIK saja nanti muncul di situ, tinggal ngeprint sudah jadi surat pengantar. Kemudian ada buku pokok pemakaman. Nah ini yang ada keterkaitan dengan tadi, buku pokok pemakaman itu bisa diisi di situ, kemudian nanti langsung terakses di Dukcapil, kita bisa melihat siapa saja yang sudah melaporkan akte kematian tersebut. Nah, setelah ada diisi dari buku pokok pemakaman tersebut, nanti tinggal melengkapi persyaratan yang sudah disampaikan oleh beliau tadi, maka bisa diproses akte kematiannya. Dan akte kematian pun tadi sudah juga bisa dicetak di Anjani tersebut. Jadi Pak Lurah tidak usah pusing-pusing untuk membuat akte kematian. Kemudian tadi surat menyurat juga bisa ada di situ. Nah ini tadi saya sampaikan pengajuan yang siap maupun yang
dari Anjani yang siap Om tadi masyarakat langsung melalui HP Android. Kemudian yang Anjani itu memang ada operator yang sudah ditunjuk oleh kepala desa, bahkan kita sudah memberikan akun khusus dari perangkat desa yang dipercaya oleh Pak Lurah untuk melakukan akses permohonan dari warga tersebut. Kemudian setelah itu petugas Dukcapil memverifikasi pengajuan tersebut. Setelah sudah lengkap dan benar, akan ada notifikasi bisa dicetak melalui Anjani tersebut. Baik itu siap Om pun bisa dicetak. Kalau tidak punya printer, minta tolong ke desa, dicetak di desa bisa. Kemudian masyarakat desa atau kelurahan yang mengambil dokumen kependudukan yang sudah dicap di Anjani atau dioperasikan oleh operator desa bisa langsung ke desa tersebut. Nah, ini persebaran dari Anjani dan buku pokok pemakaman. Ada 249 desa atau kelurahan yang sudah memasang Anjani ada 123 desa. Kemudian yang belum memasang 126 desa. Yang sudah memanfaatkan fitur buku pokok pemakaman adalah 43 desa. Kemudian yang belum memanfaatkan fitur buku tersebut adalah 80 desa. Kemudian dari yang memiliki Anjani sendiri yang aktif digunakan itu ada 68 desa. Kemudian yang tidak aktif 55 desa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan yang akan disampaikan dari panjenengan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Rudi Hartono karena telah menyampaikan paparannya secara rinci dan lengkap. Baik, terima kasih Pak Rudi atas paparannya tadi mengenai Dukcapil Demak berempati melalui Siap Om dan juga Anjani Pelayan Disabel. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Lina Wulandari, di mana pencatatan kematian, kami berikan solusi untuk bagaimana dapat dipermudah melaporkan kematiannya, karena setelah dilakukan validasi data kematian, masih banyak kematian yang belum dilaporkan di Dinas Dukcapil yang tentunya hal itu berdampak besar pada mungkin pembiayaan yang UHC, Universal Health Coverage, mungkin itu saya juga masih bingung antara UHC dan BPJS. Mungkin nanti Pak Kurniawan juga bisa menjelaskan karena pernah di Dinkes gimana. Selain itu juga mungkin data pelapor, data peserta pemilih di DP4 juga kemarin kita bekerja sama dengan KPU untuk memvalidkan data kematian, di mana mungkin banyak di antara warga-warga di saudara di domisili saudara yang mungkin sudah meninggal tapi masih mendapatkan hak untuk memilihnya. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin kami berikan kesempatan untuk para peserta yang hadir secara langsung di ruang pertemuan ini untuk dapat memberikan pertanyaan yang mungkin berhubungan dengan Dukcapil Demak berempati ataupun mungkin topik-topik yang lain yang berhubungan dengan di Dukcapil. Silahkan, monggo bisa mengacungkan tangan mumpung di Dukcapil ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Ahmad Nafa, Ketua BPD Mula Kecamatan Sayeng, Kabupaten Demak. Matur suwun atas pemaparan dari Kepala Bin Permades, Ibu Lina dan Pak Rudi Hartono. Ini ada yang real yang saya tanyakan di masyarakat yang terjadi bukan kepada siapa-siapa. Ini kalau sekedar cerita mau Pak. Kalau kagungan putra niku 30 hari meninggal Pak. Sudah saya laporkan ke desa, istilahnya sampai bikin KTP, niki anaknya kula meninggal, dicorek mau mboten saged. Harus nganggo akte riyen. Nah ngoten. Kados kalau iwau undang-undang yang dipapake Bu Lina mau kok RT kedah laporan teng desa niku nak mungkin kula kurang tepat. Cara teng desa kan pun diumumke Pak kepada masyarakat
Silakan hadir Pak Mutin yang hormati ini rekan saya Mutin hormati. Seharusnya menurut kula Pak, seharusnya dari pihak desa itu warga sudah melaporkan dari pihak keluarga, dari desa itu menindaklanjuti. Kesannya selama ini kan untuk urusan administrasi kan dipersulit Bu. Nyun sewu, saya ketua BPD, saya kesini tadi sampai tanya-tanya Bu. Karena apa? Urusan administrasi ini ribet kan Pak. Jadi nyun sewu terus terang Pak. Saya sudah sampai kecamatan ketemu ya calo, sampai desa ya ketemu calo kan gitu. Ini nyata Pak Ril, bukan saya mengada-ada bukan. Itu terjadi di diri saya sendiri. Masalah kematian anak sudah saya omongkan saat bikin KTP ini anakku meninggal caranya bikin dicorek tidak bisa Bu. Berapa kali ganti kakak itu tidak bisa dicorek. Itu kenyataan yang saya alami. Matur suwun mohon solusinya. Oke, matur nuwun. Mohon izin setiap ada penanya langsung dijawab mawon nggih. Napa pripun? Oh, 3. Monggo silahkan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya dari Kerajaan Bogor dan Kamenang yang kami tanyakan bahwa data kematian yang menyangkut di KPU atau di Dukcapil atau yang di tingkat desa baik BPS sebenarnya mohon maaf sebenarnya ketika 5 tahun menjelang pemilu itu di situ ada petugas verifikasi BDS setelah BDS terus menjadi data tetap itu dibiayai yang sangat luar biasa. Akan tetapi kalau data kematian masih saja tetap masuk di KPU yang sudah tidak ada di dunia masih dapat undangan itu lucu sekali Pak. Maka untuk menghindari sesuatu tidak dimanfaatkan oknum-oknum seperti melambungkan suara, memanfaatkan yang sekiranya tidak ada orang yang dimasukkan, itu memang ada PPS, ada operator desa. Itu sebenarnya kalau KPU masih ada kesulitan di tingkat kematian masih mendapat undangan itu lucu Pak. Apalagi nanti sudah meningkat KPU provinsi atau pusat. KPU daerah saja masih ada kesulitan. Hak pilih di desa masing-masing, hak pilih kabupaten sekitar 800 ribuan masih saja simpang siur. Nah ini kami mengusulkan dari desa Pak, supaya nanti operator itu benar-benar harus profesional. Contoh di Kerajaan Bogor Pak, saya sering sekali mengingatkan Pak Lurah, kalau memang operatornya nanti tidak mumpuni, tidak profesional, ya carikan operator di luar, dibayar. Anak buah jenengan kalau tidak mampu didorong, ya kita harus bertindak keras. Apalagi sekarang, nuwun sewu Bapak, Ibu, sekarang itu anggaran desa kan sistemnya itu kan CMSG itu kan sangat butuh ilmu di kepalanya pamong desa itu. Oleh sebab itu kami mohon ini pemilu masih ada waktu kurang lebihnya 5 bulan, jangan sampai setiap desa nanti orang-orang yang sudah meninggal yang punya hak pilih masih saja tercatat. Padahal itu sudah dibiayai besar. Berapa bulan itu ada tim, ada Panwaslu yang mengawasi di situ. Kalau nanti setiap desa masih ada undangan yang sudah tidak ada orangnya itu lucu Pak. Makanya jangan sampai nanti dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu terima kasih. Kami dari BPD Kerajaan Bogor Pak. Terima kasih Bapak dari BPD Guntur. Monggo untuk penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari Ketua BPD Merak, Pak, Desa Merak, Kecamatan Dempet. Terima kasih atas paparan materinya. Langsung saja, Bu. Dari yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pemaparan dari Bapak Kurniawan. Bapak tadi disinggung bahwa setiap mau ada pemilu itu ada pengecekan data pemilih. Kebetulan Pak, saya dari 2013 jadi Panwas Desa. Jadi alhamdulillah dari Capil di sini sudah bekerja, sudah memiliki niat untuk pengecekan data khususnya kematian. Karena setiap ada pemilu dari desa itu aktif dalam pengecekan, Pak. Yang pertama, kami dari perwakilan desa langsung saja, Pak, saya mengusulkan bahwa minta untuk RT dikasih fasilitas, Pak. Jadi karena di desa itu tingkat paling bawah RT itu biasanya itu paling memahami masyarakat yang berada di sekitarnya. Karena seperti yang disampaikan Pak, saya tanya, gajinya berapa? Mas 150, Pak. Ya kalau dibuat beli HP Android kan tidak bisa toh, Pak. Tapi saya tanya. Saya mengusulkan itu, Pak, difasilitasi karena kalau pemilu kan ada tim khusus, Pak, pengecekan data seperti ada Pantarle. Untuk itu dari Dukcapil saya mohon nanti bisa difasilitasi biar nanti data akurat, Pak. Insya Allah nanti bisa sesuai harapan dari pemerintah. Terima kasih, Pak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara 3 penanya dulu, Bapak Ibu. Baik, saya rekap tadi pertanyaan pertama dari Bapak Ahmad Nafeh dari BPD Sayung. Sebelumnya kami ucapkan turut berduka cita Bapak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atas meninggalnya putra atau putri tercinta. Bapak Ibu Kabid dan juga Bapak Kurniawan dari Bapak Ahmad Nafeh menanyakan tentang kendala membuat akta kematian yang katanya sudah 3 bulan, Ibu. Untuk Ibu Litnawan dari sama ya, sampai 3 bulan. Monggo nanti bisa diceritakan juga bagaimana alurnya, mendaftar di mana atau gimana. Monggo bisa langsung dijawab oleh Ibu Lina Wulandari. Monggo. Terima kasih pada moderator. Saya akan menjawab yang pertanyaan Bapak Ahmad Nafeh, Ketua BPD Gemulak Sayung, Bapak. Jadi mohon konfirmasi apakah untuk pengajuan akta kematian itu sudah diajukan ke Kapil atau berhenti di desa? Oh, iya. Jadi jenengan berinisiatif mau membuat akta kematian putranya jenengan yang sudah meninggal, ya. Jadi Bapak, kami sampaikan di sini tadi sudah disampaikan ke persyaratannya, ya. Dan juga sebenarnya mengurus semua dokumen di Capil itu mudah sekali, dan kami berusaha untuk selalu memberikan inovasi-inovasi agar masyarakat itu kalau mau mengurus banyak jalur yang bisa dipilih, ya. Jadi bisa datang sendiri ke Capil secara langsung, atau tadi yang disampaikan Pak Rudi bisa melalui Siapom ataupun juga Anjani. Untuk persyaratan pencatatan kematian tadi sudah disampaikan paparan saya, ya, bahwa sederhana sekali Bapak, surat kematian. Ya, jadi putranya meninggal di rumah sakit atau di rumah? Oh, di rumah. Ya. Kalau di rumah berarti Bapak hanya cukup meminta surat keterangan kematian dari desa. Ya. Nanti setelah mendapatkan surat kematian dari desa, karena putranya masih 30 hari, ya. Jadi ya, tapi sekarang masih tercatat di KK. Oh, ya. Jadi itu memang harus ditindaklanjuti untuk kemudian dihapuskan datanya dari KK. Ya. Jadi hanya cukup surat keterangan dari desa, kemudian KK asli Bapak, KK asli, ya. Dan juga fotokopi KTP Bapak sebagai pelapor, dan juga saksi saudaranya. Kemudian mengisi formulir pengajuan. Cuma itu saja, tidak perlu ke desa, bisa langsung ke Capil, dan kami juga sudah memberikan pelayanan kependudukan dari Capil. Kami memberikan pelayanan di setiap kecamatan. Jadi tidak perlu datang ke Demak. Kalau Bapak di
Kecamatan Sayung, silakan datang di Kecamatan Sayung dan menyampaikan dokumen persyaratan untuk kami proses. Insya Allah prosesnya kalau semuanya sudah lengkap, kami berusaha 1 kali 24 jam sudah bisa terbit akta kematian dan itu gratis. Gratis ya. Jadi jangan minta tolong siapa-siapa, jangan minta tolong calo, langsung saja urus sendiri karena semua dokumen kependudukan di Capil itu semuanya gratis apapun itu. Bisa Bapak, ya, kami ada petugas yang memang ditempatkan di kecamatan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Nah, ya Bapak. Ya. Ya, biar datanya jenengan juga valid ya. Jadi untuk kakaknya juga nanti bisa disesuaikan. Ketika Bapak mengajukan pengajuan akta kematian nanti otomatis di kakaknya juga sudah datanya diupdate. Ya. Matur nuwun, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Lina Wulandari. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Lina Wulandari, Bapak, monggo Bapak persyaratannya semua sudah, kalau sudah ada bisa langsung datang ke kecamatan yang paling dekat atau mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Rudi, Bapak bisa membuka lewat Siapom. Jadi jenengan lewat HP Android, nanti data dukung yang ada tinggal difoto, diupload dan dikirimkan ke petugas kami dan petugas kami akan verifikasi. Monggo cara mana yang lebih mudah untuk Bapak, karena insya Allah seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Bidang sendiri, jika berkas lengkap dan benar, insya Allah kami akan menerbitkan akte tersebut dalam waktu 1 kali 24 jam. Semoga jawabannya membantu dan sudah puas, nggih? Baiklah. Untuk penanya kedua dari Bapak. Saya sudah ngebel camatnya langsung. Nanti 1-2 hari nyuwun nomornya Pak Madun. Dicek apa? Nggih. Nggih. Maksudnya saya pastikan dari kecamatan untuk aktif bantu panjenengan. Jadi kalau kita juga sama nyuwun tulung HP-nya. Nggih. Nyun sewu Pak, untuk pelayanan di desa kan ada operator nopo mawon Pak, tapi kenyataan yang warga alami niku yo tidak sesuai ingkang jenengan paparke. Jadi semangat etos kerja untuk nopo nggih perangkat desa nyun sewu contoh di wilayah kula niki saksi niki Mudin perangkat desa kagini kula kurang. Kalau kita terlalu keras bagi BPD, kesannya memusuhi pemerintah. Kan ngoten. Kita pengen tanya detail orang bagianmu, rahakmu, kowe ngurusi angka. Angka urusannya desa, urusanmu penting wis dilaksanake wis. Sering sekali, Pak. Jadi kesannya BPD itu bukan partner pemerintah desa, bukan mitra pemerintah desa, tapi koyok musoe, Pak. Padahal nyuwun sewu, Pak. Kita dari segi gaji, dari BPD atau RT kok ada kewajiban yang begitu besar untuk desa. Dibandingkan perangkat nyuwun sewu ini rekan saya, teman sekelas saya yang kebetulan jadi perangkat, bengkoke cetha, gajinya cetha, tapi kinerjanya amit-amit Bu nyuwun sewu ngapunten ingkang kathah. Matur suwun. Intinya kita perhatikan dan kita pantau tidak hanya masalah niku Pak nggih. Ini dua hari ya teman-teman ke Gumula. Saya juga kapan nih komponen sebulanan berapa ke Gumula. Nek nanti masalah desa selain sing kapil jenengan mampir ning inspektorat. Tapi untuk yang ini artinya kita saya sangat bersemangat kalau semacam ini diikuti sampai pastikan bahwa itu keluar aksinya. Mengapa? Yang pertama tidak hanya masalah beliau ini butuh bukan pribadi, tapi ini pelajaran untuk yang lainnya bahwa pemerintah harus inline dengan pemerintah desa itu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nek ono kurangnya ngomong, nggak boleh nanti di belakang kurang ini tapi nggak pernah ini. Itu aja Pak ya. Oke, monggo pertanyaan yang lain. Oke, Bapak dari Bapak Ahmad Nafeh, terima kasih. Mungkin dengan hadirnya Bapak dan Ibu yang di sini mungkin juga bisa ketuk tular kepada teman-teman ataupun saudara yang lain untuk mengurus
akte kematian maupun dokumen-dokumen yang lain itu sebenarnya tidak perlu nyuwun sewu lewat desa Bapak. Jadi pribadi sendiri sekarang bisa langsung melaporkan ke Dinas Dukcapil atau melalui kecamatan yang kita mempunyai seperti cabang namanya TPDK, Tim Perekaman Data di Kecamatan. Jadi sekarang surat pengantar dari RT, dari desa, kelurahan maupun kecamatan dihapuskan Bapak. Jadi monggo secara pribadi bisa lapor sendiri melalui Siapom di pelayanan online ataupun kecamatan ataupun di dinas. Jadi mungkin itu yang dirasakan masyarakat kalau mungkin melaporkan di desa tapi kurang respon, maka dari itu dari pusat kami memang sudah ada keputusan untuk menghapuskan surat pengantar itu. Baik, untuk pertanyaan pertama cukup nggih Bapak? Baik. Terima kasih juga untuk Bapak Kurniawan yang langsung memonitor ke bawah dan ini pasti nanti akan selanjutnya dimonitor agar selanjutnya insya Allah dihapus dan diterbitkan akta kematiannya. Yang kedua dari BPT Guntur, kalian Bapak Sinten? Rajan Bogo, Bapak Aseri. Rajan Bogo, Bapak. Bapak Aseri menanyakan tentang daftar pemilih yang sudah meninggal, Bapak monggo. Sepertinya Bapak Rudi Hartono yang bisa menjawab dengan lengkap dan rinci karena banyak warga yang meninggal yang masih dipanggil ketika pemilihan Bapak. Ya, dapat undangan dan mengusulkan operator untuk mencatat data kematian di desa karena pemilu hanya tinggal 5 bulan lagi. Monggo Bapak Rudi. Terima kasih Pak Asyari dari Kerajaan Bogor. Memang masalah data kematian ini dari dulu sampai sekarang ini masih jadi momok ya bagi masyarakat. Karena apa? Dari KPU sendiri kemarin memang tahun 2022 kalau salah itu ada sekitar 29.000 warga masyarakat yang meninggal tapi masih aktif. Nah itu karena apa? Karena tadi dari masyarakat sendiri yang tidak mau melaporkan. Kemudian ada yang ada unsur kesengajaan. Saya sendiri punya tetangga. Waktu dia minta tolong kakaknya yang hilang. Nah, itu mau saya hapus. Itu malah dia mengatakan, jangan toh Pak, tolong apa? Itu biar hidup saja loh. Dia sudah meninggal. Dan nanti bantuannya hilang. Nah, itu salah satu dari masalah yang masih dipertahankan oleh masyarakat, kenapa tidak dihapus itu. Oke. Dan juga hal-hal lain yang masih banyak lah cerita-cerita itulah. Kita sudah kerjasama dengan KPU kemarin, memang untuk sementara data yang ada dari KPU sudah di-flag 1 sehingga KPU tidak lagi memanggil orang-orang yang meninggal. Itu solusi yang kita tawarkan di KPU kemarin. Nah, insya Allah untuk tahun ini sudah bisa datanya bagus. Tapi untuk akte kematian tetap belum bisa karena harus dilengkapi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, dari pihak desa sendiri yang pada saat kami memasang Anjani itu sudah kami berikan solusi untuk membuat daftar di buku pemakaman sekaligus untuk mencukupi persyaratan itu ya itu yang masih sulit. Padahal kemarin sudah direkap oleh Pak Lurah masing-masing, sudah dibuat rekapan untuk dikirimkan, tapi untuk lampirannya yang belum bisa. Itu Pak Age yang bisa kami sampaikan. Dan insya Allah mungkin untuk KPU sendiri mungkin sampai saat ini kelihatannya tidak ada masalah karena saya pantau sendiri dari sudah 3 bulan ini tidak pernah komunikasi tentang ini. Biasanya kemarin terus tiap hari ke sini untuk bagaimana caranya menghapus itu. Nah, kita sudah cari solusi itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi atas jawaban yang diberikan. Bagaimana Bapak Azhari, apakah jawabannya sudah memuaskan? Oke, karena untuk data pemilih kita memang untuk Dukcapil ranahnya hanya bekerja sama dengan KPU Bapak, karena kami khususnya saya juga di bidang yang sama dengan Bapak Rudi di bidang pihak dan pemanfaatan data, jadi kita beberapa kali diminta untuk verifikasi dan validasi data pemilih dari KPU.
Terima kasih untuk penanya ketiga dari Oh, nggih. Matur nuwun nggih Pak Badan Bogor. Ini tonggo dhewe niki. Banyak baik ini tonggo. Jadi begini, apa namanya? Di sinilah salah satu napa nggih, arti pentingnya acara hari ini. Jadi pada waktu KPU itu sudah menurunkan dan jenengan juga sudah mengawal dari desa, itu pastilah salah satu yang nanti tetap di cross check itu dari datanya dari Tapil. Jadi pada waktu data DPS ya dari bawah itu naik, nanti dipadankan dengan di sini. Harapan kita semua itu Tapil itu data yang paling valid. Karena masuk komputer dan seterusnya komputer ya orang bisa dihapusi gampangan ini. Tetapi pada waktu ternyata update datanya yang Tapil sendiri itu tidak segera dapat ngurusi tadi, ada yang meninggal, tidak diurus. Ya akhirnya mau dipadankan itu malah Tapil tidak orang iso tinggu patokan di sini ya. Padahal Tapil inilah yang harusnya niku tinggu patokan kan betul Pak. Itulah apa namanya pentingnya kalau segala satu pencaratan administrasi kependudukan itu dilakukan dengan cepat. Begitu dengan cepat, bohono pemilu, ora pemilu, rorohono yang sewu kemarin COVID ini jadi kayak sopo wae, sat. Kalau data itu kita cepat Pak, itu insya Allah semua data yang dicapil itu bisa mewangi sopo wae. Dinas Kesehatan pengen mau ngasih sasaran ini untuk obat ini, vaksin ini, kita punya datanya. Mau dilelah untuk pemilu juga ada semacam itu. Nah, makanya tadi di depan saya sampaikan, ini salah satu target kita itu ya tadi Pak, mengupdate itu memutakhirkan data, terutama yang pemilih-pemilih pemula. Ini kita juga di target dari pusat, saya tadi dengar, sekian bulan harus selesai. Ini juga nanti kan kalau tidak ada kerjasama dari masyarakat sendiri kan betul mungkin. Pak Rudi ini kapan mungkin Mas? Orang melatih bisa takoni Pak, sing lahir pirong itu masih ra ngerti dene. Nah, itulah laki Pak Rudi padahal dene ya teng mriko ya gaweane bendino. Niku urung ngerti. Belum mesti ngerti niku nek RT sebelah. Apalagi kalau ternyata panjenengan semua masyarakat yang rawuh secara luring maupun daring belum memberikan upaya yang begitu. Saya kira itu Pak Gey. Jadi posisinya semacam itu kita sangat paham bahwa Tapil itu sangat diharapkan untuk semua proses-proses termasuk pemilihan semacam itu, tetapi memang kita harus dibantu kecepatan informasi saking bawah. Terima kasih Pak Kurniawan atas tambahan yang diberikan. Seperti tadi yang disampaikan, untuk pemutakhiran data, khususnya data kematian ataupun data-data yang lain, kita butuh masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi Bapak Ibu. Dari RT, RW, desa maupun BPT maupun dari lurah atau desa. Kita mungkin dari Pak Rudi sendiri juga dulu pernah jadi ketua BPD gitu Bapak. Jadi mungkin tahu bagaimana rasanya Bapak Ibu yang sekarang jadi BPD untuk sama-sama kita bekerja sama untuk pemutakhiran data karena mungkin dari pusat merasakan dulu untuk akta kematian memang harus dilaporkan oleh keluarganya sendiri. Tapi dengan adanya Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 ada perubahannya bahwa setiap kematian juga bisa dilaporkan oleh ketua rukun tetangga, ketua RT sendiri karena mungkin yang bersangkutan merasa akta kematian mungkin dirasa kurang berguna karena mungkin nyuwun sewu bagi kalangan menengah ke bawah mungkin tidak mengurus apapun jadi akta kematian gayopo padahal itu penting bagi mungkin pembangunan kita secara nasional. Baik, untuk penanya yang ketiga tadi dari Ketua BPD Merak Dempet, kalian Bapak Sinten nyuwun sewu? Pak Santoso nggih. Tadi sebagai panwasdisa juga nggih Pak. Untuk pertanyaannya untuk pengecekan data pemilih aktif di desa diusulkan agar ada tim khusus di tingkat RT untuk data pemilih. Ini lagi-lagi tentang data pemilih Bapak. Jadi mungkin tahunya pemerintah desa atau masyarakat data pemilih yang dari KPU juga memang berkontribusi juga di data kependudukan dan pencatatan sipil. Monggo Pak Rudi lagi yang bisa menjawab, silakan. Terima kasih dari Pak Ketua BPD Merak. Tadi kalau tidak salah saya dengar yang disampaikan di sini adalah mohon fasilitas HP Android tadi ngoten nggih.
lagi minta difasilitasi. Oke. Matur nuwun. Kalau kelihatannya masalah memberikan edaran atau himbauan memfasilitasi ini kami serahkan pada Bapak Inspektur saja, bukan kepala tapi Bapak Inspektur yang mungkin bisa memberikan solusi. Monggo. Ini ki luar biasa nih, usulannya bagus-bagus loh tadi. Yang gemulak tadi Pak RT nek di film ini mau apa dipirsani yang pasalnya kan ketoknya berat banget. Nah, padahal iya, padahal iya. Nggih, diperluas Pak nggih. Jadi yang bisa kita tangkap ini luar biasa nih, terutama yang tadi ide dari Gumulak tadi. Kalau hanya insih melihat pasal tadi, seolah-olah anggere wonten kematian, maka RT harus kalau mau sing gambarin kulo, adus ganti klambi, lapor gini capi lah, terus 150 apa ya cukup diku-diku. Nggih. Nggih. Padahal Pak Mudin itu orang mungkin ono Pak Mudin kecuali nek ning gone RT ini dek dhewe. Kalau tidak ada laporan dari warga. Ya, itu sebenarnya ya secara faktual bisa kita akui sebenarnya RT sudah melakukan kewajibannya melaporkan. Masukan di panjenengan tadi justru desa lah yang harus proaktif. Kalau ada kematian dia yang ke bawah kan ngoten. Karena kewajibannya Mudin nggih. Nggih masukannya bagus nih Bu. Sehingga mangke kalau interaktif nanti dari mungkin jadi ada yang Pak Mudin tadi ya. Nah, makin nanti kita lihat apa namanya komentarnya apa nih. Tapi usulnya bagus. Jadi tidak harus persepsinya RT ini ku kroyo-royo sampai wong ora usah menunggu juga sudah dilaporkan sampai ke Mudin tadi. Justru pertanyaannya adalah dari pihak desa yang harus lebih aktif, tidak boleh lebih dari 30 hari ora cetok ada kematian tapi tidak ora dipantau, iki wis diurus apa durung sampai termasuk yang tadi yang apa gitu ya. Ngoten niku. Nah ini bentar tadi yang anu dulu, yang fasilitasi HP ke desa. Ya makin rapat kalau sampaikan, Pak. ke 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 Dinas Dinpermasdes, nanti camat Dinpermasdes dirapatkan memfasilitasi yang semacam itu. Harapannya ya tidak hanya untuk lapor kematian mungkin yang lainnya juga barangkali di bidang kesehatan macam-macam kalau RT punya dibuat sistem ya barangkali bisa bertahap. Oke, matur nuwun usulannya bagus-bagus nih. Monggo saya serahkan dulu nanti kalau ada tambahan dari Pak. Ya, terima kasih Pak Kurniawan atas masukannya. Memang seperti yang kita sadari mungkin perangkat yang paling dekat dengan masyarakat itu ketua RT nggih. Jadi mungkin nanti disampaikan oleh Pak Kurniawan agar mungkin fasilitas yang didapat ketua RT enggak hanya 150, mungkin bisa ditambah berapa juta ngoten nggih, Pak. Ya, terima kasih. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kur, monggo nanti Bapak Ibu para peserta yang hadir secara luring ataupun daring bisa menghubungi medsos kami karena kami juga mempunyai inovasi yang namanya Dukcapil Dewasa Smart di Dukcapil dekat warga melalui sosial media, melalui WA Center, mungkin nanti bisa dibagikan ada? Oh tidak ada, maaf. Nanti bisa disimpan nomor WA Center kami di 0858. Nggih. WA Center Dukcapil nggih. Monggo dicatat, siapa tahu nanti butuh tanya-tanya 0858 0123 nggih. 0858 Bapak sampun 0123 3663. Ini nomor WA Center kami, monggo jika ada keluhan, pertanyaan ataupun komplain bisa disampaikan ke WA Center tersebut karena rata-rata semua udah punya WA nggih. Atau siapa tahu Bapak Ibu di sini yang sudah mempunyai sosmed lainnya di Facebook, di Instagram, di YouTube juga bisa follow kami karena mungkin WA Center karena memang banyak yang WA mungkin
kami bisa membalasnya sesuai urutan antrian. Kalau di Instagram Dukcapil_Demak nanti cari saja, insya Allah kalau lewat sosmed ataupun yang WA Center insya Allah akan kami balas namun sesuai antrian. Baik, untuk penanya selanjutnya kita buka lagi di offline apa pripun nggih. Alhamdulillah Pak, ini antusiasme masyarakat khususnya yang sudah hadir di pertemuan ini bagus sekali. Kita plus sendiri untuk kita sendiri, alhamdulillah, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya RT dari Desa Tambak Buisan, Kecamatan Karangtengah. Saya mau bertanya Pak, untuk ketegasan Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 44. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga. Kita hanya menggarisbawahi Pak. Untuk bagaimana cara pelaporannya Pak? Kalau hanya pelaporan seperti Pak Kurniawan yang tadi jelaskan, kalau di desa itu orang meninggal itu pasti sudah disiarkan di masjid, di musola kan gitu. Nah, ini yang saya tanyakan itu cara pelaporan. Padahal kalau kita hanya melapor ke desa, Pak ada kematian, pasti yang dari desa sudah tahu. Nah, yang perlu ditegaskan kan harus persyaratan itu, Pak. Dan di situ biasanya untuk warga, mereka yang istilahnya di data itu termasuk penerima bansos, itu biasanya susah. Apalagi seperti saya selaku RT, meninggal, saya minta kakak asli, belum tentu dikasih Pak. Karena takut bansosnya tidak cair di situ, Pak. Nah, terus kalau untuk hanya melaporkan, bahkan saya sendiri sering membantu kepada warga lewat siap untuk kematian, itu saya sering. Seperti yang ditanyakan Pak dari Gemulak tadi, sebenarnya saya itu sudah sering membantu warga, dalam istilahnya langsung online. Sampai nomor saya itu hampir nomor rumah dari saya, istri, anak itu kepake untuk orang lain. Nah, di situ itu sebenarnya saya hanya mau menanyakan bagaimana kalau nomor-nomor ini, kalau sudah kepake, terus saya nanti menggunakan untuk saya sendiri gimana? Saya kan harus beli nomor baru lagi kan gitu. Nah, itu kan tiap satu akun itu kan hanya untuk satu nomor HP kan gitu ya. Itu bagaimana cara menghapusnya, terus saya nanti logging lagi kan gitu. Ya, jadi satu itu tadi untuk pelaporan itu yang bagaimana, jadi yang perlu kita tegaskan itu untuk pelaporan harus kita memakai syarat-syarat yang ditentukan, harusnya kan gitu. Ya udah gitu, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musfitin dari Desa Gemulak. Saya hanya menambahi aja kaitan dengan pelaporan kematian. Biasanya warga atau keluarganya yang meninggal pasti sudah melapor ke desa kebanyakan, karena biasanya untuk izin kerja, minimal untuk izin kerja keluarganya. Itu pasti sudah di Gemulak sudah banyak gitu Pak. Bahkan 99% kayaknya itu. Kalau menurut saya alhamdulillah orang buka buku agenda kan ya. Nah, jadi saya sampaikan Pak, kayaknya di Gemulak bab administrasi agak ya 99% sudah bagus. Karena banyak juga warga yang meninggal atau anaknya sudah lapor. Setelah lapor dari desa, biasanya menindaklanjuti ke kecamatannya, ya, yang
petugas di Dukcapil yang di kecamatan itu kadang nyun sewu kurang apresiasi, jadi kurang ditanggapi kan, kurang cetok. Nah, terus kaitan dengan calon nyun sewu, kadang ada yang lewat wegah nyun sewu ya Pak, wegah ngurus karena dia kerja dan sebagainya, titip kan berarti dia jasa. Wong akon wong kok ora gelem ngeki jajan yo ngapunten nyun sewu kula ya juga jasa. Tak cekake, kadang kula titipi Pak, kula ora iso anu, kula tak titip. Lah titip kok ora ngeki nyun sewu ora ngeki jajan yo nyun sewu yo. Mosok aku mlaku kok. Lah nyun bensin, nyun sewu ceton niku lah. Kaitan dengan niku lah. Nyun sewu dadi niki sing cetone ngoten. Dadi wong akon wong kok ora gelem ngeki jajan yo jenengan purun dikongkon ning Semarang ora kaya apa-apa purun. Lah contone ngoten nyun sewu. Dadi kaitan niku kayaknya sudah, cuma nyun sewu gini gemulak niki dereng wonten sing napa niki operator. Padahal nggih operator ya pinter-pinter. Niku S2 juga nggih Mas Usuk niku nggih S2, S1. S1 hukum ya. Terus operator gemulak pinter-pinter dong nggih nyun sewu. Tapi kok ten iki kok tinggi dereng napa tercantum ada apa? Nah, saya juga perangkat gemulak nyun sewu. Nah, jadi niki kula nambahi ngoten Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nur Wahidah dari perwakilan BPD Desa Calangrembang, Kecamatan Karanganyar. Yang ingin saya tanyakan ada 2 pertanyaan, Pak, Bu. Yang pertama, kami mendapat istilahnya laporan dari masyarakat itu, masyarakat sudah mengurusi surat kematian dari desa, tapi belum punya dokumen akte kematian. Nah, bagaimana cara untuk mempunyai dokumen akte kematian? Yang kedua, ada permasalahan di masyarakat itu, masyarakat ceritanya gini Pak, pendatang dari kota, katakanlah Kabupaten Kudus, kemudian menikah dengan orang Demak, Kabupaten Demak, sudah pindah KK, pindah KTP Demak. Pada waktu pengurusan KTP juga sudah Demak, tapi aktenya begitu orang ini tadi sudah berkeluarga menikah, ternyata si wanitanya ini, kakaknya itu nama bapaknya salah. Padahal pada waktu dulu pengurusan pindah dari Kudus ke Demak sudah sesuai, persyaratannya sudah. Kemudian sampai mempunyai anak 2, ternyata tidak ngeh Pak kalau nama orang tua bapaknya itu salah. Kemudian baru kali ini diurusi. Nah, bagaimana alurnya untuk mengurusi? Sudah tanya ke desa, desa dilempar, tanya ke kecamatan, Bu, kecamatan dilempar lagi. Nah, seperti itu. Mohon penjelasan dari Ibu Kabid Dukcapil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akhirnya ada yang bertanya dari perempuan juga, ada suara-suara yang lebih merdu daripada bapak-bapak semuanya. Terima kasih. Sepertinya cukup untuk 3 pertanyaan dulu Bapak. Kita coba untuk menjawab dulu yang pertanyaan keempat tadi dari Bapak Sinten Nyon Sewu, Pak Nur Hadi. Kita kenalan dulu, siapa tahu nanti kalau dijalankan, halo Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi tadi bertanya tentang cara pelaporan dan persyaratan akte kematian, mungkin sama juga tadi yang ditanyakan oleh Ibu, karena ada kendala dari masyarakat yang tidak mau dibuatkan akte kematian, Bapak, seperti kemarin pernah juga dibahas, karena memang nyuwun sewu, karena mungkin kebutuhan mereka juga takut bansosnya hilang, walaupun mungkin itu bukan haknya, dan juga bagaimana cara menghapus akun Siap karena Pak Nur Hadi ternyata juga membantu dari warganya. Ini membantunya secara cuma-cuma nopo pripun Pak Nyun Sewu. Ada kalau Bapak muslikin tadi kan saya memang jasa butuh bensin untuk kesana kemari ngoten nggih Bapak. Oh ngoten Pak, alhamdulillah berarti nggih. Pulsa pripun Pak? Pulsa? Kuota? Oh, pakai wifi ya. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, monggo Pak Nur Hadi. Tadi dari mana Pak?
Nggih, Pak Nur Hadi tadi dari mana? Dari Ketua RT Tambak Bulusan. Nggih. Pak Nur Hadi, monggo yang bisa menjawab untuk bagaimana diulang lagi, monggo Bu Lina, dari bagaimana mengurus akte kematian dan bagaimana kendala jika ada masyarakat yang tidak mau diuruskan akte kematian. Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari Bapak Nur Hadi, Ketua RT Tambak Bulusan, Kecamatan Karangtengah. Ini Bapak. Sebelumnya terima kasih sekali Bapak sudah luar biasa menjalankan tugas sebagai Ketua RT, membantu warganya dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Tadi yang saya tangkap pertanyaannya tentang penjelasan pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa disebutkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Jadi ada penjelasannya di sini Bapak bahwa disebutkan pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kemudian kelurahan atau desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain. Jadi sudah betul kalau panjenengan kemudian melaporkan ke desa dan desa akan melaporkan ke kecamatan. Ya, cuma nyuwun sewu, kalau hanya sekedar laporan saja, tapi tidak ada data dukung yang kemudian kami menghapuskan datanya di kependudukan, nyuwun sewu, yang bersangkutan belum bisa terhapus dari data. Karena tidak hanya sekedar laporan rekapan, tapi harus mengajukan. Dia harus mengajukan dengan persyaratan yang sudah tadi disebutkan, jadi ada surat keterangan baik dari dokter atau bisa. Jadi kalau hanya sekedar rekapnya saya memang datanya belum bisa dihapuskan. Jadi ada pengajuan dari keluarga yang kemudian dibantu oleh RT. Itu nih Bapak. Yeah. 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 Kalau sepertinya memang harus yang bersangkutan dengan kerelaan ya Bapak ya. Ya Pak Kur. Ya. Karena di form memang harus Iya, ada tanda tangan pelapor harus dan ada saksi. pelapor dan saksi. Iya. Mungkin dari ketua Barangkali, RT. barangkali Bapak Kurniawan, pripun kalau ada warganya yang tidak mau diurus akte kematiannya. Iya, matur nuwun. Ini saya dapat SK sebagai PLT Capil itu baru tanggal 1. Jadi rapat pertama itu sudah saya bahas ini. Pertanyaannya begini Pak, coba tadi di slide yang syarat-syarat. Slide syarat-syarat itu ada KTP, ada KK. Pertanyaan saya sebagai yang baru rapat pertanyaan di sini, KTP KK kira ya tapi yang begitu. Untuk yang itu nggak usah minta dari mereka, itu sebenarnya bisa. Tapi ternyata ada form yang tidak bisa tapi menyediakan sendiri, yaitu yang tadi form untuk pengisian itu sama tanda tangan saksi. Nah, pelapor aja ya. Nah, betul. Kalau yang sudah jalan seperti yang Pak RT tadi, yang siap Om itu memang satu Android hanya bisa dipakai untuk satu akun. Makanya Capil yang disampaikan Pak Rudi tadi itu sebenarnya memberikan peluang bisa. Itu bisa dihubung saat itu. Dengan cara ada tadi anjungan tadi itu. Jadi tidak harus ini, tapi tetap harus kan moronan bisa lah gampangannya seperti itu. Nah ini yang harus kita pastikan kalau memang itu yang dilakukan, kalau saya karena ya gowone inspektur tidak boleh ada pungutan di situ. Kalau desa, rakyat itu ke balai desa untuk karena anjungan itu tujuannya ya semacam itu. Ini beda kalau tadi memang harus ke sana ke sini wong bensin sampai hari ini bensin dereng gratis toh ya. Ya, itu silakan direbuk dengan monggo, itu tidak di wilayah kami. Nah, kalau di anjungan otomatis nanti bisa terbantu di situ. Nah, yang nanti menjadi PR kita semua ini, Pak. Kita coba nanti kita buat standar operasional prosedurnya. Jembatan ini saya buka aturannya pindah.
apa sih sebenarnya kedudukan RT RW itu. Dia ada di bawahnya Pak Lurah, apa lebih ke masyarakat. Ternyata jawabannya memang tengah-tengahan. Jadi menjembatani dari masyarakat itu aspirasinya nanti ke ini. Tetapi saya coba formulasinya agar bisa ini lebih proaktif seperti yang jenengan sampaikan tadi kan maksudnya kan semacam itu. Wong ora usah ada pasal ini jadi itu di masyarakat sudah jalan. Orang mungkin dikubur tanpa Pak Mudin Perso itu sudah laporan namanya. Cuman kan apakah pasal berhenti di laporan saja? Kan bukan itu maksud pasal. Apa? Supaya setelah itu ada tindak lanjutnya penyesuaian data kependudukannya sebagai kewajiban negara. Nah kalau kewajiban negara berarti tadi tapi harus melaksanakan sudah pakai siapkom, pakai anjani. Kalau kewajiban negara Pak Lurah, pemerintah desa itu representasi dari pemerintah. Ya harus bertindak aktif. Wong Pak Mudin mesti laporan. Apa yo wis laporan sesuai niku nggih dereng. Laporan itu lagi koma. Setelah itu harus ada penyesuaian itu. Jadi intinya hari ini kalau boleh saya simpulkan sebenarnya masyarakat bukannya tidak aktif. Kalau menurut saya semua sudah aktif. Tidak ada kematian yang tidak diurusi oleh Pak Mudin. Ini otomatis RT sudah lapor menurut saya. Tetapi justru pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana dari kita desa itu lebih proaktif. Nek ono semacam itu tujuannya laporan ini soal negara kudu ngurusi kan, betul Pak? Nek guru lapor tok, tapi tidak diurusi inilah. Coba nanti kita cari solusinya itu sebenarnya ya dengan cara yang anjani itu. Kalau ada laporan, Pak Mudin sekalian sudah misalnya nih, tapi ini belum jadi aturan resmi Pak ya. Misalnya Pak Mudin sing ngono, wis sisan setiap nganu dibawani formulir itu tanda tangani sekalian. Nah, sudah terjawab yang satu tadi. Pak Lurah ya otomatis nek anggrono ini ya tanda tangan. Sedangkan yang KTP KK ini kan orang usah nunggu kono tapi ini otomatis karena begitu nanti disesuaikan Pak. Kakaknya mereka juga nanti juga metu kakak sing anyar juga. Kan ngoten to mangke. Nah, jadi kira-kira gunane ketemu sederek nggih ngeten iki. Nah. Iki cara sensasi pisan ngoten iki kita nggih setuju niki. Mangke tahu tek lurah ngono kuwi kadang-kadang yo rembug masalah KTP barang, masalah nganu, rembugane ora ketemu nek pas masalah apa jenenge masalah tok tetapi kebutuhan lebihan. Sehingga PLT yo dirungokke ora kur 150 niku mau. Saya kira itu Pak Nggih. Terima kasih Pak Kurniawan. Mungkin menambahkan sedikit Pak untuk form yang dari F231 nggih Ibu Lina itu kan yang F231 maaf ini udah pakai kacamata ternyata kurang potong satu. Ini untuk surat keterangan kematian memang dilaporkan yang pada tangan pelapor mungkin bisa merujuk pada Undang-Undang RI nomor 24 bisa dilaporkan oleh Ketua RT mungkin ya Bu Lina. Jadi mungkin sesuai itu kan ada mungkin resikonya ya tadi. Bukan jadi ketua rukun tetangga malah ketua rusuh tetangga. Karena tetangganya aja, wong aku gak belum digawe akte kematian kok malah digawe kok malah kayak itu bansos. Itu kan kembali ke masing-masing. Untuk persyaratan ke akte kematian tadi mungkin sudah dijawab oleh Bu Lina. Saya menambahi sedikit, mungkin mohon izin. Karena saya kebetulan dari yang di bidang pihak dan pemanfaatan data Bapak terkait dengan akun Siapom. Nanti monggo dari Pak Nur Hadi nanti bisa menghubungi WS Center atau mungkin yang Pak Nur Hadi punya Instagram kan nanti DM aja. Nanti kalau kita sudah ada, sudah sering, sama Mimin Dukcapil nggih. Mimin Dukcapilnya nanti insya Allah menjawab. Nanti bisa kami buatkan yang untuk akunnya nanti atau mungkin dengan pilihan dari Pak Kurniawan untuk Anjani yang mempunyai akses terbatas pada satu desa, tadi tidak hanya Pak Nur Hadi ngambil nomor HP dari istri, anak-anak dan lain-lain, mungkin nanti takutnya yang lain juga bisa disalahgunakan, mungkin nanti bisa diberikan kembali ke desa masing-masing. Cukup untuk Pak Nur Hadi, pertanyaannya sudah dijawab. Terima kasih. Selanjutnya Pak Muslihin dari Gemula. Pak Muslihin. Sesuaikan dong, Pak Muslihin. Lah, muslihin, musmikin, nyuwun sewu.
Oh, nggih. Karena ini teman sekelas nggih Pak nggih. CS nggih berarti. Dari Gemolok tadi bertanya bahwa bagaimana tindak lanjut dari kecamatan yang merupakan cabang dari Dinkecapil Demak yang kurang gercep, Bu Lina, Pak Rudi dan Pak Kurniawan, dan juga pertanyaannya kenapa nggak ada operator dari desa Gemolak tersebut. Monggo silakan yang bisa menjawab. Sebenarnya nomor pengaduan itu harus ada di mana-mana yang masyarakat itu menerima pengaduan. Kalau kemarin saya tanya, Capil punya nggak nomor pengaduan? Nah, harusnya ada di sana. Sehingga Bapak-Bapak sekalian, begitu sampai merasa tidak direspon, hubungi nomor itu. Oke. Nanti termasuk nomornya inspektorat. Kalau saya kan mau masalah capil, mau masalah ini, boleh mengadu di tempat saya. Nek perlu loro. Ini saya juga sudah sering saya sampaikan tentang sekolah sama. Sekolah ini kan baru banyak nih pengaduan sekolah ini soal pungutan itu tidak sama. Jadi intinya Bapak sekalian tidak boleh hambatan itu hambatan pelayanan itu lebih terhambat lagi dengan adanya iya caranya ngomongin harus apa itu tidak boleh. Standar pelayanan masyarakat itu harus cetok nomornya berapa itu harus ada. Nah, gunakan itu. Jadi begitu ada Pak ini kok kurang gercep ini langsung di situ. Maka dari tabung juga sama harus 24 jam gampangannya kalau ada di situ ternyata tadi pagi saya tidak dapat ini karena ini harus ada solusinya. Kalau saya itu ya nanti tak cek lagi Pak ini PR kan tuh pulau nih meskipun lagi seminggu diringatan pulau lagi PR ini dan katanya untuk ngecek itu apakah nomor itu dipastikan ada di situ jadi semua masyarakat harus melihat nomor itu nomor tabel begitu tidak ada respon yang ini langsung aja di situ. Dan saya harus pastikan bahwa di sini siapa yang bawa nomor itu dari sini. Ini sudah sampaikan Pak, hari kedua, rapat kedua ya. Saya sudah minta semua register pengaduan, tadi kan saya sampaikan di depan. Kedua, supaya saya tahu pengaduan ini yang lebih biro, yang tidak lanjuti biro. Gue pengaduan ini nomor 1, yang tidak tadi 10 ya, apa gunanya nomor pengaduan. Itu yang harus kita sampaikan secara fair, jangan sampai ini. Saya kira itu. Okay. Ini kalau operator desa nanti ya hubungannya dengan desa juga. Dengan desa sudah dulu aturan itu juga saya yang betul. Nek desa niku perangkat desa ini kan ngeten Pak desa niku lho tuh. Sing biyen Pak niki kudu apa-apa online perangkatnya sepuh-sepuh. Gitu. Begitu perangkatnya saiki nom-nom gitu. Beda meneh Pak niki belum pengalaman lah isone kapan. Ya begitu itu SK kudu sinau kalau ngoten ora iso bisa silakan mengenai online CMS tadi Pak. Jadi CMS sekarang itu uangnya desa itu terkontrol. Uang harus diusahakan melalui rekening. Dikurangi desa niku nganggo duit tunai kayak gini. Supaya saya bisa meriksa ini melayunya nih gue sapa. Nah, itu maksudnya CMS nih Pak, di bawah Pak Presiden dulu. Jadi itu Pak ya. Jadi untuk yang tapil kita sangat menunggu partisipasi panjenengan, baik keluhan, baik niku masukan, silakan gunakan nomor yang tadi itu. Nanti kita bekerja sama. Mudah-mudahan nanti Allah maring kalau kita rukun, masalah niku mesti ono niku dunia, tapi yang membedakan jadi barokah Quran itu adalah cara penyelesaiannya. Nek gur gontok-gontokan gak ono barokah. Tetapi kalau kita rembukan sing genah, justru dari masalah-masalah itulah nanti malah kita bisa menemukan solusi yang benar. Saya kira itu dari saya, kalau ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk penanya terakhir nggih dari Ibu di Rembang Karanganyar, mungkin masih banyak dari masyarakat Bu Lina untuk bagaimana mempunyai akta kematian. Mungkin dari Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lina untuk pengajuan akta kematian sudah cukup nggih? Sudah cukup. Terus dilanjut oleh pertanyaan bagaimana untuk merevisi nama ayah yang salah di KK dan juga akta kelahiran yang akta kelahirannya dari Kudus nggih Bu. Nggih, monggo. Ibu, untuk pertanyaan pertama barangkali tidak perlu saya jawab ya, karena sudah ditampilkan juga persyaratan. Yang akan saya jawab adalah pertanyaan yang kedua. Jadi ada perubahan namanya, jadi nama di KK dan akta kelahirannya, atau hanya di KK saja? Nama ayahnya, ya.
Oke, nama ayah di kakak beda dengan di akta kelahiran. Itu nanti dipersani dulu, nama yang benar itu yang tercatat di kakak atau yang di akta kelahiran. Oh, di aktanya. Oh, iya. Iya. Kalau seperti itu lebih mudah lagi. Jadi nanti bisa diurus untuk perubahan nama ayah di kakak dengan menyertakan akta kelahirannya, juga fotokopi surat nikah juga, karena ini nanti begitu beda akan merembet ke dokumen yang lain. Dilihat lagi apakah yang bersangkutan sudah mempunyai ijazah. Karena nanti kan nama ayah juga tercatat di ijazah. Kalau sudah punya ijazah berarti ijazah yang dipunyai itu difotokopi untuk nanti menjadi dasar perubahan namanya, begitu. Kalau yang perubahan harus di Demak, gitu. Ya, kalau yang perubahan harus di Demak, kalau selain perubahan bisa di kecamatan, tapi kalau khusus untuk perubahan harus di DKP Demak. Gitu, Ibu. Nama yang bersangkutan juga salah. Ya, berarti juga harus dilampiri dokumen pendukungnya yang tersebut. Kalau J. Kalau yang perubahan, mohon maaf harus di Capil Demak. Ya. Demikian, Ibu. Cukup ya jawabannya, matur nuwun. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Lina atas pertanyaan yang sudah dijawab. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita akhiri karena tadi juga saya sudah lihat di kolom chat untuk di peserta daring tidak ada pertanyaan, atau mungkin ada dari peserta daring maupun luring yang pertanyaannya masih di awang-awang, mau tanya apa enggak, masih malu-malu. Silakan nanti chat lewat WA ataupun lewat sosmed yang tadi telah dibagikan. Baik, kita aplaus bersama untuk pagi sampai siang hari ini. Terima kasih antusiasme yang luar biasa dari Bapak Ibu peserta hadirin rapat. Terima kasih sekali juga untuk narasumber dan juga Bapak Kurniawan. Siang hari ini ilmunya luar biasa, inspiratif dan juga informatif. Semoga paparan yang kami kami ingatkan kembali untuk mengumpulkan kuesioner yang tadi telah dibagikan kepada petugas yang di depan. Semoga paparan yang disampaikan bisa menjadi informasi dan pengetahuan baru sehingga GISA, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, dapat terwujud. Mulai dari sadar kepemilikan dokumen, sadar pemutakhiran data kependudukan, sadar pemanfaatan data kependudukan, dan terakhir sadar pelayanan administrasi kependudukan bagi aparatur sehingga menuju masyarakat yang tertib dan sejahtera. Saya Lutfiana Nugraha yang Tias, pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Matur nuwun awit kawit katosanipun. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.